Beberapa hari ini kan saya viral sebagai pembuat mukjizat. Iya. Mau hujan, mari kita berdoa 10 kali salam Maria. Bapak Uskup, ini mau hujan, bagaimana? Bapak Uskup kasih perintah sama saya, minta seluruh umat berdoa 10 kali salam Maria sekarang. Oke? Mari kita berdoa 10 kali salam Maria, mohon cuaca yang baik untuk kita semua. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seminar saya sama Ibu Cun ya, waktu di Gereja Teresia, kita kasih judul seminarnya, haruskah mukjizat terjadi dalam hidup kita? Ketika kita punya problem, ketika kita punya sakit gitu ya. Oke, kita dapat sharing kesaksian yang indah dari Bu Meike tentang bagaimana Tuhan menurunkan mukjizat kepada dia dengan berbagai cara. Tapi waktu itu seminar kita di Gereja Teresia persis kayak gini di dalam gereja, haruskah mukjizat terjadi dalam hidup kita? Ketika session tanya jawab, ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Romo, kenapa Romo-romo di gereja Katolik cuma sedikit yang sakti katanya. Maksudnya sakti apa Bu? Punya karunia penyembuhan. Wes. Terus saya tanya balik, emang menurut Ibu Romo-romo yang punya karunia penyembuhan itu siapa aja di dalam gereja Katolik? Dia ngeluarin kertas loh. Dia baca daftar Romo yang sakti menurut dia. 1, Romo Yohanes Indra Kusuma, cocok saya bilang. 2, Romo Rohadi, cocok. Terus yang ketiga Romo Somar. Terus saya tanya, Somar yang mana? Yang tua atau yang muda? Oh pokoknya asal namanya Somar sakti Romo, kata dia. Terus saya tunggu nama saya nggak muncul. Apalagi nama Romo Kosmas ya. Nggak kesebut di situ. Kok nama saya nggak ada, saya bilang gitu. Tapi ini kan kecenderungan kita ya. Kita melihat ketika kita punya problem, mukjizat itulah yang pertama-tama kita kejar. Pak Pendeta Gilbert, ini cerita klasik saya sebetulnya ya. Jumat pertama yang Katolik misa sama saya, yang Kristen sama Pak Pendeta Gilbert. Udah jelas zaman dulu Bu Cun kan ngelihat saya sejak saya tahun 2003 lah di katedral. Bu Cun dulu ngangkat saya jadi moderator komunitas Thomas, itu agak nggak ikhlas sebetulnya. Karena dulu awalnya moderatornya dia itu adalah Romo Adri Budi MSC. Anda lihat kan, kalau Anda kenal Romo Adri Budi itu kan kayak Taipan bos besar gitu kan, gayanya keren Romo Adri Budi. Ketika mereka komunitas Thomas ditinggal Romo Adri Budi, itu bingung mau cari moderator. Entah gimana, coba Cun yang cerita ya. Ketika itu karena macet Jumat pertama, saya tinggal mobil di sebuah pom bensin gitu ya. Terus saya naik ojek ke salah satu kantor itu. Pas yang Kristen Protestan ngundangnya Pendeta Gilbert. Nah, Anda lihat sendiri penampilan Pendeta Gilbert sama saya kan bagaikan langit dengan bumi. Ya. Outfitnya aja kalau dihitung pasti udah beda harga tuh. Outfitnya pakai apanya, jamnya dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk ke kantor itu, security itu sama saya galak. Karena penampilan saya jelek gitu, lusuh. Ada urusan apa Pak? Oh saya mau kebaktian Katolik di situ. Bapak siapa? Saya romonya. Oh coba tolong buka tasnya. Wah diperiksa sama dia, ini apa ini apa. Jadi saya dipasang wajah serem sama dia. Pas yang bersamaan Pendeta Gilbert turun naik Alphard. Cus pintunya kebuka sendiri. Pakai baju bukan jas tapi yang kemeja lengan panjang, terus ada ini apa yang buat ngiket ganjel perut tuh apa namanya, suspend atau apa, suspender ya. Ya, nah, pokoknya keren ya. Ya Romo-romo lusuh kayak Romo Kosma sama saya sih jauh lah ya kan. Keren gitu penampilannya. Nah itu satpam sama Pendeta Gilbert, oh silakan Pak Pendeta. Langsung masuk dia. Saya nggak ada persoalan dia naik Alphard ya. Karena memang pendeta terserah lah dia mau punya mobil apa, kan makin bagus mobilnya, maka keyakinannya adalah dia makin diberkati Tuhan. Jadi kalau jemaat ikut
pendeta yang mobilnya bagus, kita bener ikut pendeta yang kayak gini karena dia diberkati Tuhan. Tapi kan standarnya Romo kan Avanza. Standarnya Avanza. Sekarang Paus juga makin turun lagi standarnya. Ya kan, sekarang kalau kita mau punya Innova disangkain sama Paus, ya kan. Ya, tapi buat saya nggak ada soal kepemilikan. Yang persoalan adalah ketika pulang kita ketemu, Pak Pendeta, Pak Romo, karena pernah di RCTI kita bareng lah syuting mimbar agama gitu ya. Terus kita salaman, dia pulang naik Alphard lagi, saya kan mau turun naik ojek gitu ya. Nih orang Katolik yang nganter saya nih, komentar, wah Romo, Pak Pendeta Gilbert lebih diberkati daripada Romo. Saya yang tadinya pulang mau baik-baik, saya omelin tuh ibu, saya bilang, maksud lu apa dia lebih diberkati? Apakah yang naik ojek kalah diberkatin Tuhan daripada yang naik Alphard gitu? Maka ini kadang-kala kita termakan yang namanya teologi kemakmuran. Kita disayang Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu yang secara fisik material kita rasakan sebagai sesuatu yang bagus buat kita. Sakit sembuh, miskin jadi kaya, lalu nggak punya jabatan apa-apa, kesepian lalu menjadi terhormat, punya jabatan. Kita lalu berkata, oh dia diberkati. Maka saya kalau di mana-mana selalu mencoba menyeimbangkan ya, supaya konsep berkat ini menjadi benar. Jangan sampai kita cuma menganggap, wah itu yang salaman sama Paus jadi berkatin, ya. Lalu kita merasa kecil hati, nggak gitu kalau menurut saya. Ya. Oke, ini mungkin untuk menanggapi kadangkala dalam berhadapan dengan persoalan hidup kan kita mencari Tuhan ini maksudnya apa. Kadangkala ya ada yang harus kita bawa mati juga. Ya. Cerita mukjizatnya tadi belum selesai. Mukjizat yang mana? Di sono. Oh di GBK. Ya, di sono. Oh di GBK. Ya. Oh soal hujan itu. Ya. Oh seluruh dunia udah tahu saya kira. Yang suruh siapa itu? Ya sebetulnya itu kan juga saya ketar-ketir, ini gimana kalau hujan nih semuanya. Udah mendung, memang mendungnya udah bener-bener awan gelap gitu. Romo Kosmas kemarin posisinya di mana ya? Gree, tapi dapat hujan dong harusnya ya. Sempet pakai mantel kah? Oh hujannya belum sampai ke situ. Banyak yang udah pakai jas hujan. Tapi ketika saya melihat itu, pas kebetulan 3 uskup datang kan, saya bisik langsung kepada Bapak Uskup Cornelius yang Medan itu. Bapak Uskup, ini mau hujan bagaimana? Ya sudah, kamu ajak itu doa 10 kali salam Maria, semuanya 1 GBK. Oke, atas perintah Bapak Uskup kan. Dan saya kira itu menjadi sesuatu yang kita acara sebelum Paus datang kan saya harus mempertahankan mood orang supaya bahagia, nggak bosen, nunggu. Anda harus ngerasain tuh 4 jam duduk di situ, kursinya nggak enak. Itu semula Duta Besar Vatikan, Nuncio itu waktu rapat-rapat awal, dia no artist, no singer, no dancing, pokoknya nggak boleh ada apa-apa selama nunggu Paus datang. Only rosary, only rosary. Mati gua 4 jam rosario. Kan saya seksi acara primes, jadi sebelum misa itu tugasnya Romoyus. Cuma Duta Besar Vatikannya udah bilang only rosary. Gimana rosario kan saya paling lama rosario 30 menit. Ya, 30 menit. Aduh, langsung saya naik banding aja ke kardinal. Bapak Uskup, ini gimana ini? Ya sudah, Romo atur aja, kata dia begitu. Nah, dengan backup Bapak Uskup ya udah saya atur ini dan itu dan sebagainya. Leodra bisa nyanyi, terus beberapa penyanyi lain dan sebagainya. Buat saya pada saat itu ketika 4 jam itu ada peristiwa mau hujan, itu saya kira suatu peristiwa iman juga lah ya. Tapi ada yang langsung bales ketika ada video mukjizat 10 kali salam Maria, ada yang langsung broadcast Mbak Rara ya. Mbak Rara katanya ada di luar GBK. Pawang hujan itu, pawang hujan. Terus langsung dibantah oleh panitia,
kita langsung membantah, kita nggak pernah sama sekali sedikit pun ngundang pawang hujan ke GBK, sama sekali nggak ada panitia yang mengadakan itu. Karena ini kadangkala ya, kita ingin mencoba, ada orang-orang yang kayaknya nggak ikhlas kalau kita dapat peristiwa iman, kita berdoa bersama, 2 atau 3 orang berkumpul berdoa saja itu Tuhan hadir. Ini apalagi satu GBK berdoa ya. Maka saya kira ada orang-orang yang nggak ikhlas. Bunda Maria juga semakin dihormati ya, dan orang Katolik semakin teguh imannya gara-gara itu. Jadi menurut saya penegasan saya itu soal. Tapi 10 kali salam Maria itu jadi standar. Kemarin saya dari gereja SMI, ya. Kan musim hujan nih berkali-kali, dan mereka bilang apa? Kalau hujan nggak usah takut, kita doa 10 kali salam Maria. Tapi habis itu ada yang protes, kan habis itu panasnya pol tuh. Wah, Romo Kosmas sering ngerasain tuh di daerah di sekitar lapangan bola tuh panasnya pol. Terus ada yang bilang sama saya, Romo tadi harusnya salam Marianya 5 aja. 10 kali salam Maria kebanyakan, jadi panasnya pol kata dia gitu. Wah nanti Tuhan marah saya bilang kalau dikurang-kurangin. Itu. Ya silakan. Oke dong. Menghilangkan harapan. Nah. Saya dulu mewawancarai Uskup Suharyo ya, ketika beliau masih menjadi Bapak Uskup di Semarang ya, terkait penderitaan dan kematian ya. Terus Bapak Uskup Suharyo itu bilang, ada 3 hal yang akan menguatkan kita ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan yang berat buat kita ya. 1 itu nanti akan membuat kita bisa sembuh, bisa berhadapan dengan itu adalah waktu. Jadi waktu itulah yang nanti akan membuat kita kuat dengan sendirinya. Belum tentu selesai, tapi dengan berjalannya waktu sebetulnya itu nanti kita akan diberi kekuatan-kekuatan untuk menjalani itu. Yang kedua itu adalah ketika kita punya saudara atau sahabat atau komunitas yang kuat. Ketika kita punya saudara, sahabat, komunitas yang kuat, ketika kita menghadapi penderitaan, itu biasanya juga kita akan bertahan kuat untuk menghadapi itu semua. Maka saya kira selalu Bucun kalau ngomong berseru di mana-mana ya, nanti bisa ditegaskan, punya komunitas itu penting. Karena ya buat saya benar ini. Karena ketika kita sendirian beda loh. Kenapa Korea Selatan kasus bunuh diri itu banyak sekarang? Dulu ketika miskin, Korea Selatan itu kasus bunuh dirinya sedikit. Miskin itu negara agraris pada zaman itu. Tapi sekarang ketika Korea Selatan menjadi negara kaya, dengan Hyundai-nya, dengan Samsung-nya, dengan drama Korea, dengan K-pop-nya, dengan operasi plastiknya, kan ekonominya jadi bagus tuh. Itu ternyata kasus bunuh dirinya meningkat. Makin kaya malah kok bunuh dirinya banyak. Ketika miskin kok bunuh dirinya sedikit. Selidik punya selidik. Itu ternyata ketika miskin itu orang Korea biasa hidupnya 3 generasi. Opa oma, ayah ibu, anak tinggal dalam satu rumah. Miskin tapi ikatan keluarganya solid, itu bunuh diri sedikit. Tapi ketika kaya, anak-anak muda Korea itu nggak pengen tinggal sama papa mama dan opa oma. Pengennya sendirian di apartemen. Maka ketika mereka stres dengan persoalan hidupnya, ketika nggak punya saudara dan sahabat yang menemani dia, nggak ada yang nemenin makan, nggak ada yang ngajak berdoa, nggak ada yang ngomelin ya, itu juga penting kan, ada yang negur ngomelin. Itu ternyata ketika sendirian loncat apartemen mati gitu loh. Maka menurut saya kayak Anda begini ya, rajin datang ikut acara ini dan itu bagus, punya komunitas. Kalau Anda pernah nonton viral khotbah saya tentang ikan koi, pasti Anda ingat lah. Jadi ciri-ciri ikan koi yang sehat itu adalah ketika dia masih mau ikut acara komunitas ya. Ikan koi yang sehat kalau dilempar pelet makanan dia langsung terus berenang bersama teman-temannya. Tapi ikan koi yang mau mati itu biasanya menyendiri di bawah, langsung
mendelep ke bawah sendirian aja. Maka ahli ikan koi bilang sama saya, Romo itu ikan koi yang mau mati, sudah sakit. Romo harus pisahin, kalau enggak nanti nular ke yang lain penyakitnya. Sedangkan yang masih sehat pasti akan bersama-sama gini nih. Ya. Maka kalau ada umat yang enggak suka diajak ke komunitas, enggak ada yang suka diajak ke lingkungan, enggak usah dikasih ayat kitab suci, enggak usah. Ceritain aja ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Kata Romo Yus, lu renungkan cerita ini. Maka tipe kayak Anda gini nih, yang masih suka ikut kayak gini ya. Ikut komunitas, lingkungan. Feeling saya Anda matinya masih lama loh. Tapi kalau Anda sudah diem aja. Ibu saya waktu masih jadi lansia sehat, manggil saya kan nama kecil, Dut. Kan saya panggilannya Endut waktu kecil itu. Dut, aku diajak lingkungan ziarah. Kemana Bu? Karena saya pernah bilang sama ibu saya, Bu, pokoknya selama ibu masih sehat, ibu ikut kemanapun nanti aku yang biayain. Aku bilang gitu kan. Kemana Bu ziarahnya? Ke Kanada. Wih, mahal dong dalam hati saya. Berapa dolar Bu? Enggak pakai dolar kata dia. Kanada mana? Oh, Gua Maria Rangkas Bitung, Kanada. Oh, kalau Kanada, Gua Maria Kanada doang sih. Satu lingkungan juga gua bayarin bisa, saya bilang begitu. Terus akhirnya, loh, kemana-mana ikut waktu masih sehat. Termasuk ke Surabaya, pergi Haeho, ya waktu itu ikut juga di kereta gitu ya. Tapi ketika ibu saya udah diajak, tapi lo bilang, aku di rumah aja ya, aku nonton dari YouTube aja. Terus sendiri, terus nggak mau kumpul-kumpul. Wah, ini kan koi yang mau mati nih dalam hati saya. Udah maunya menyendiri gitu ya. Nah, menyepi sendiri dan nggak kuat. Nah, bagi saya kekuatan kita dalam menghadapi harapan itu kelihatan ketika kita ada saudara, ada mungkin memang sakitnya itu nggak kepalang gitu ya. Dan memang sakitnya parah. Mungkin juga kita tahu kita mau mati ya. Tetapi ketika kita punya saudara sahabat itu lain melewatinya. Nah, yang terakhir kata Bapak Uskup itu iman ya. Kita punya iman bahwa Tuhan gak meninggalkan kita sendirian. Dan kalaupun kita gak bisa mendapatkan mukjizat kesembuhan atau apapun, orang beriman itu percaya ada surga. Dan saya jadi ingat khotbah seorang ya, membedakan antara iman yang besar dan iman yang benar. Kalau Anda pernah dengar ya, iman yang besar tuh gini. Ketika kita sakit, ketika punya problem, ketika kita mungkin susah hidupnya ya, kesulitan ekonomi, iman yang besar itu adalah Anda gedor Tuhan terus. Berdoa, minta mukjizat, ziarah, novena, lakukan dengan kekuatan iman. Itu iman yang besar. Tapi kita harus punya juga iman yang benar. Iman yang benar itu adalah ketika kita nggak bisa lepas dari salib itu dan harus kita bawa mati seperti Yesus, maka kalimatnya adalah bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu iman yang besar. Maka ketika kita menghadapi ini dan itu, yang mana yang lebih bagus? Iman yang besar atau iman yang benar? Dua-duanya harus kita punya. Jadi ketika kita berhadapan dengan persoalan kita, iman yang besar kita gedor-gedor hati Tuhan terus. Sampai Tuhan kasih itu. Tapi kalau titik tertentu kita sadar memang bukan ini jalannya, kita harus ikhlas juga ya. Maka kembali ke tadi pengalaman ibu saya menggedor hati Tuhan minta mukjizat, tapi juga saya bikin misa requiem, buku misa requiem untuk ibu saya. Ya, maka bukan berarti saya mengatakan nggak ada harapan ya, tetapi bagi saya hidup di dunia ini kan ya tadi, siapa sih yang nggak pernah mengalami penderitaan dan salib. Mungkin kita romo-romo nih salibnya lebih dikit daripada Anda yang menikah loh. Maka saya kalau ada reinkarnasi lahir lagi ya, saya tetap mau jadi romo loh. Karena jadi suami-suami itu biasanya lebih cepat mati daripada istri. Itu satu ya. Dua, pusing cari duit ke sana kemari. Wah, naik ojek ya, dari Bekasi naik motor, udah gitu kena pinjol. Aduh, bikin sakit kepala loh. Kemarin ada penyuluhan buat romo-romo tentang pinjol.
Ya sebetulnya buat kita-kita sih nggak mungkin lah kita kena pinjol sebetulnya romo-romo ya. Tapi ini bagaimana umat itu harus ditolong ketika berhadapan dengan itu. Karena kalau romo-romo kayak kita gini ya, nggak ada romo yang mati kelaparan, nggak ada. Di Jakarta apalagi ya kan, yang ada mati stroke. Umatnya terlalu baik, kasih kita makanan enak terus. Anda kalau kasih makanan romo pasti dienak-enakin deh, pasti ya. Seperti bapak ibu saya, kita anaknya makan nasi sama garam. Pas giliran tugas kirim dahar kepada romo, itu bapak ibu saya motong ayam, mau beli daging babi, dimasakin buat romo di paroki. Ada romo paroki ketahuan oleh umat, dia ngomong sih salahnya, dia di mimbar lagi khotbah, dia ngomong saya paling suka makan daging RW. Daging RW itu daging anjing ya. Apa yang terjadi? Senin dikirimin daging anjing, Selasa daging anjing, Rabu daging anjing, seminggu daging anjing terus, darah tinggi. Ya. Seminggu kemudian dia menggonggong. Iya. Tapi buat saya romo kan nggak ada yang mati kelaparan. Sakit pun tinggal masuk karoles, tanda tangan VIP, ya kan? Suster-suster berebut pegang-pegang kita. Ya. Ya, itu kalau jadi romo. Kalau jadi suami kan mikir asuransinya, kalau pakai BPJS ya ditelantarkan atau telat dan sebagainya. Kalau Anda punya duit suami-suami di dompet tinggal 100.000, punya anak 2, sakit kepala loh. Ya 500.000 lah itu sakit kepala lo, nggak punya tabungan. Tapi kita romo-romo ini 100.000 nggak ada soal gitu loh. Karena ya sudah ada semua gitu. Maka menurut saya kalau penderitaan itu sekarang saya kira salibnya Anda yang berkeluarga ya. Minta maaf saya harus mengatakan salibnya berkeluarga itu lebih besar daripada kami-kami yang menjadi high quality happy jomblo forever. Tepuk tangan dulu.